Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu Saudara, pada hari ini sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur pada hari ini ada kesempatan bagi kami untuk membaca firman Tuhan dan merenungkan kebenarannya. Kami berdoa biarlah Roh-Mu yang kudus yang tinggal di dalam kami mengurapi baik hamba yang menguraikan kebenaran ini, bahkan seluruh jemaat yang mendengar, supaya jiwa yang lemah dapat kekuatan dan tekad kami untuk hidup sepenuhnya hanya bagi-Mu semakin dikuatkan. Jikalau ada di antara kami di tengah situasi yang berat dalam pikiran dan hati yang tertekan, kami berdoa biarlah firman-Mu datang menghiburkan kami. Tetapi jikalau ada yang berjalan di dalam kesalahan, firman-Mu memanggil kembali agar kami kembali hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berbicaralah kepada kami Tuhan melalui firman-Mu, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema kita pada pagi ini adalah Yesus Kristus pemberi hidup dan pengharapan. Terambil dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari lagi kita akan merayakan hari di mana Yesus berkorban ganti kita di kayu salib pada hari Jumat. Dan pada hari Minggu kita akan merayakan hari di mana Kristus bangkit, yaitu hari Paskah. Meskipun untuk sementara waktu ini kita tidak bisa merayakan baik Jumat Agung dan Paskah seperti yang biasa, tetapi kiranya di dalam hari-hari ini Bapak Ibu kita tetap memfokuskan hati kita untuk merenungkan kebaikan Tuhan yang telah berkorban ganti kita di kayu salib, tetapi juga memberikan pengharapan bahwa sebagaimana Ia telah menyelamatkan kita dari dosa dan memberi kepastian surga, Tuhan yang sama juga sanggup memelihara hidup kita untuk waktu yang singkat, termasuk dalam situasi yang sebagaimana kita tengah alami pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang seperti Yesus. Baik ajarannya, karyanya, bahkan pernyataan dirinya sendiri tentang siapa Dia, takkan terbantahkan, takkan terbandingkan dengan siapapun. Kita tahu bahwa hanya Yesus yang kelahirannya, kehidupannya telah dinubuatkan atau diramalkan ribuan tahun bahkan sebelum Yesus dilahirkan. Dan hanya Yesus yang pernah mengatakan kapan Dia akan mati, dan Ia mati pada waktu itu, dan mengatakan bahwa Dia akan hidup dan benar-benar bangkit pada hari yang ketiga. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14, kita dapat melihat beberapa kebenaran tentang Yesus Kristus sebagai pemberi hidup dan pemberi pengharapan. Di dalam ayat yang pertama saya baca demikian Bapak Ibu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus pemberi hidup dan pengharapan. Yang pertama adalah Yesus adalah pemilik surga, dan Ia memastikan bahwa Ia akan membawa kita masuk di dalam surga. Bapak Ibu Saudara, ini adalah pengharapan seluruh umat manusia. Semua orang ingin ke surga, semua orang berharap masuk surga. Tetapi kita tahu bahwa manusia yang berdosa tidak akan pernah dapat menyelesaikan urusan dosa. Karena itulah Allah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Dan waktu Ia datang ke dalam dunia Bapak Ibu, Ia telah memberikan dirinya sebagai korban ganti kita. Sebagaimana pada zaman dahulu umat Israel, setiap kali ada orang berbuat dosa, maka satu-satunya cara untuk menyelesaikan dosa melalui upacara pengorbanan. Harus ada binatang yang dikurbankan Bapak Ibu. Tidak ada cara yang lain. Allah telah menetapkan bahwa harus ada pengorbanan darah. Harus ada korban pengganti. Itu sebabnya walaupun orang sangat baik, sangat berusaha dan beragama, tetapi ada satu kesadaran terdalam bahwa usaha manusia sia-sia Bapak Ibu. Karena itulah Yesus berkata, jangan gelisah, jangan takut. Kalau kita berpikir tentang surga, kita berpikir juga tentang neraka, jangan takut bahwa sesungguhnya jalan ke surga
Tuhan telah bukakan, yaitu melalui dirinya sendiri. Yesus berkata, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah pemberi hidup dan pengharapan, karena Ia adalah pemilik surga dan menjamin suatu waktu Ia akan membawa kita masuk di dalam kekekalan. Yang kedua Bapak Ibu, mengapa Yesus Kristus adalah pemberi hidup dan pengharapan? Di dalam ayat 4 sampai yang ke-6, khususnya ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi Bapak Ibu, Yesus Kristus bukan saja pemilik surga dan berjanji membawa kita masuk ke dalam surga, tetapi Ia juga menyatakan bahwa Dia adalah jalan satu-satunya keselamatan untuk kembali kepada Bapa. Dengan kata lain Bapak Ibu Saudara, pada waktu kita percaya kepada Yesus, iman kita seharusnya sepenuhnya diletakkan kepada karya Yesus di kayu salib dan bukan kepada usaha kita, bukan kepada kebaikan, bukan kepada ritual agama kita, sepenuhnya kepada apa yang Yesus sudah kerjakan. Mengapa Yesus dapat memberi kepastian ini Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena Yesus adalah pribadi Allah yang jadi manusia. Dan hanya melalui Dia saja manusia dapat diselamatkan. Bapak Ibu Saudara, pernyataan yang sangat tegas ini menguatkan keyakinan kita bahwa usaha kita, perbuatan baik kita tidak akan menghasilkan keselamatan. Tetapi dengan percaya saja kepada Yesus yang adalah jalan kembali kepada Bapa, di sanalah kita dapat kepastian mengenai surga. Oleh karena itu Bapak Ibu, jika engkau telah percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat satu-satunya, jangan pernah undur dari iman. Peganglah keyakinan ini, dan meskipun ada tawaran-tawaran yang lain, kita tetap memegang janji Yesus bahwa pada waktu kita percaya, kita telah diselamatkan. Yang ketiga Bapak Ibu, Yesus Kristus adalah pemberi hidup dan pengharapan. Oleh karena di dalam ayat 12 Dia berkata demikian, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi Bapak Ibu, Yesus Kristus pemberi hidup dan pengharapan karena Yesus mendengar dan menjawab doa kita. Ia sudah berjanji, jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Disinilah Bapak Ibu kita ada harapan yang sangat kuat, bahwa meskipun keadaan kita dalam situasi yang sangat berat, bahkan mustahil sekalipun, kita masih bisa berdoa. Sepanjang masih ada nafas hidup, kita masih bisa berseru kepada Tuhan. Dan apapun yang kita minta Bapak Ibu, sepanjang firman Tuhan berkata 13 tadi, Bapa dipermuliakan di dalamnya, maka Yesus menjawab kita. Oleh karena itu, dalam situasi yang sangat menekan pikiran dan hati kita, di mana dalam ibadah pun kita tidak bisa berkumpul seperti biasa, Bapak Ibu juga tidak bisa turun kerja seperti biasa, para mahasiswa, pelajar tidak bisa turun kuliah seperti biasa, semua di dalam situasi yang sangat sulit. Marilah kita tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah sumber hidup dan pengharapan. Kita masih bisa berdoa, dan seiring waktu Bapak Ibu, di akhir segala sesuatu ini kita harus percaya bahwa Bapa di sorga adalah pemegang kendali atas hidup kita, atas dunia, atas kota, dan atas situasi ini. Kiranya sepanjang masa-masa kita mempersiapkan untuk merayakan hari di mana Kristus dikurbankan dan juga Yesus bangkit dari kematian, mari kita mengambil banyak waktu untuk kembali membaca teks-teks Injil mengenai pengorbanan Yesus, kebangkitan Yesus. Kita lebih banyak merenungkan kasih Yesus untuk kita orang berdosa, dan juga agar tekad kita dibaharui untuk semakin setia menjadi saksi kebangkitan bagi Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, kami telah mendengar firman. Kami percaya bahwa hanya Engkau ya Yesus, sumber hidup dan sumber pengharapan. Engkau adalah pemilik surga. Engkau telah berjanji membawa kami kepada surga pada waktunya. Engkau juga adalah jalan ke surga satu-satunya. Karena itu ajar kami untuk yakin bahwa sepanjang masih ada nafas hidup, kami boleh berdoa
Dan apapun situasi kami, mungkin ada yang sakit, ada yang menghadapi masalah kehidupan, pikiran-pikiran yang berat. Ajar kami untuk terus berharap saja kepada Tuhan Yesus yang telah berjanji mendengar doa kami dan menjawab kami bagi kemuliaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.